Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 27 Juni 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha sebanyak 73 ekor sapi di Kota Padang Sidimpuan terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyebaran infeksi ini terjadi setelah pedagang sapi mendatangkan puluhan ekor sapi dari luar daerah. Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan menemukan 73 ekor sapi di Kota Padang Sidimpuan terinfeksi PMK. Berdasarkan data Dinas Pertanian Padang Sidimpuan, penyebaran PMK ini terjadi setelah pedagang sapi mendatangkan puluhan ekor sapi dari Kabupaten Simalungun. Sebelum didatangkan dari luar Kota Padang Sidimpuan, tidak ada satu ekor sapi yang terinfeksi PMK. Meski demikian, saat ini petugas berupaya memulihkan kondisi sapi tersebut dengan cara mengisolasi sapi yang terinfeksi dan memberikan pengobatan. Sapi yang terinfeksi PMK ini memiliki gejala dengan fisik lemas, tidak mau makan karena menderita luka di bagian mulut. PMK yang terjadi di Kota Padang Sidimpuan itu bukanlah sumbernya dari Kota Padang Sidimpuan. Sebelumnya pada bulan Mei kita sudah survei ke lapangan, tidak ada satupun hewan ternak yang kita temukan PMK melalui tim daripada kesehatan hewan kita. Namun terakhir di akhir bulan Mei, banyaknya peredaran atau masuknya hewan sapi ke Kota Padang Sidimpuan secara khusus dari Simalungun. Dan dari sinilah ada laporan bahwasanya ada PMK di Kota Padang Sidimpuan. Dan setelah kami cek ke lapangan bersama dokter hewan, ternyata memang betul bahwa sudah terjangkit di Kota Padang Sidimpuan. Jumlahnya berkurang lebih sebanyak 73 ekor sapi yang sudah terkena. Namun itu sudah kita isolasi, sudah kita laksanakan vaksinasi, tentunya sesuai dengan rekomendasi daripada dokter hewan kita. Dalam waktu dekat, petugas berencana akan mengundang panitia kurban untuk memberikan sosialisasi penyembuhan sapi yang terinfeksi PMK, mengingat sudah mendekati Hari Raya Idul Adha. Sementara itu pemirsa, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah atau 2022 Masehi, sejumlah pedagang mulai menjual hewan kurban. Salah satunya di kawasan Medan Utara, khususnya Kota Belawan yang menjual hewan kurban seperti kambing dan domba. 2 minggu jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah atau 2022 Masehi, para pedagang hewan kurban mulai ramai membuka lapaknya untuk menjual hewan kurban. Sekalipun isu penyakit mulut dan kuku menyerang hewan ternak, namun permintaan hewan kurban masih tinggi. Hal ini karena masyarakat atau umat Islam masih sangat antusias menyambut Hari Raya Idul Adha. Seorang pedagang hewan kurban di Belawan, Endang, mengakui jangan takut tertular dengan penyakit mulut dan kuku PMK karena tidak menular kepada manusia dan hewan kurban yang dijualnya sudah diperiksa kesehatannya oleh Dinas Peternakan dan terus dipantau dalam 3 hari sekali. Untuk penjualan hewan kurban terutama kambing atau domba, pedagang ini mematok harga dimulai dari Rp1.700.000 hingga Rp6 juta dan para pembeli umumnya datang dari Kota Medan serta wilayah Medan Utara sekitarnya. Saya mulai ini dari tahun 97 ya, sampai sekarang gitu ya. Nah ini kalau kambingnya dari mana Pak? Kalau sebagian ada dari Stabat, Tandem, Tinji. Nah, kalau per ekornya berapa Pak? Untuk standar tahun ini rata-rata 2 juta ke atas. 2 juta ke atas ya? Per ekor ya? Ya per ekor. Kalau yang jumbo Pak, yang besar? Jumbo itu ada yang 5,5, 6 juta. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya penyakit PKM saat ini kita jangan sampai terjangkau penyakit kemari. Dan alhamdulillah kita punya sehat semua di bawah pengawasan Dinas Peternakan. Oh begitu ya. Dan Pertanian Kota Medan. Endang yang sudah lama melakukan penjualan hewan kurban di kawasan Belawan ini mempunyai pelanggan terbanyak dari anggota TNI, Polri, dan umumnya masyarakat biasa.
Seratusan orang calon penumpang kapal motor KM Kelut ditinggalkan di terminal penumpang Pelabuhan Belawan karena tidak mendapatkan tiket. Calon penumpang yang ditinggalkan KM Kelut tujuan Kijang, Batam, dan Tanjung Priok, Jakarta ini tidak membeli tiket di loket-loket yang ada di Belawan. Seratusan calon penumpang yang ditinggalkan KM Kelut di terminal penumpang Pelabuhan Belawan berasal dari Kota Medan, Binjai, Langkat, Pematang Siantar, dan dari Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Para calon penumpang KM Kelut ini terpaksa terlantar di terminal karena tidak dibenarkan masuk ke dalam ruangan tunggu di dalam terminal yang disediakan PT Pelindo Cabang Belawan Sabtu sore kemarin. Seorang calon penumpang asal Tanjung Morawa yang akan berangkat ke Batam, Sibarani, menuturkan sangat kecewa karena tidak ada lagi tiket yang dijual, padahal sudah ditanya ke loket-loket penjualan tiket dan akhirnya dia bersama rombongan tidak bisa naik ke KM Kelut. Hal senada juga dirasakan calon penumpang Yuni asal Padang Sidimpuan tidak dapat berangkat ke Batam karena tidak ada tiket. KM Kelut yang masuk terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan pada Sabtu siang dan menurunkan penumpang sebanyak 1.000 orang lebih dan kapal kembali berangkat dari Belawan dengan membawa penumpang sebanyak 2.500 orang lebih sesuai jadwal PT Pelni Medan. KM Kelut berangkat jam 17.00 waktu Indonesia Barat tanpa ada diketahui penyebabnya. KM Kelut baru berangkat jam 21.15 waktu Indonesia Barat dari Belawan. Dalam hal ini Kepala Cabang PT Pelni tidak dapat dikonfirmasi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dua lokasi kampung peredaran narkoba di Kota Padang Sidimpuan digerebek petugas gabungan kepolisian dan BNN. Dari hasil penggerebekan, petugas menjaring 2 pengedar dan 8 pemakai narkoba. Petugas gabungan Polres Padang Sidimpuan dan BNN menggerebek lokasi peredaran narkoba yang berada di Kota Padang Sidimpuan. Saat penggerebekan berlangsung di Kampung Jawa, sejumlah pria panik saat petugas tiba di lokasi. Dengan cepat petugas langsung mengamankan 2 pria yang hendak kabur dengan mengendarai sepeda motor. Petugas dengan sigap menggeledah kedua pria tersebut. Dari hasil penggeledahan, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba dari 2 pria yang diamankan. Selanjutnya pada penggerebekan di Jalan Solo, Kelurahan WEK 4, sejumlah pria tampak berhamburan saat petugas tiba di lokasi. Bahkan 2 orang yang diduga pengedar narkoba berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang narkoba jenis sabu. Namun aksi mereka diketahui petugas hingga akhirnya keduanya diamankan. Tidak hanya mengamankan kedua pengedar, petugas juga mengamankan 6 orang pria yang berada di lokasi. Dari hasil tes urin yang dilakukan di lokasi, seluruh pria dinyatakan positif mengguna narkoba. Beberapa hari yang lalu kami mendapat informasi bahwa masih maraknya pengedaran narkoba di sekitaran kampung tersebut. Untuk itu, hari Jumat ini kami mengambil inisiatif mengumpulkan tim sus Polres Kota Padang Sidimpuan untuk melakukan gerebek kampung narkoba lagi untuk kedua kalinya. Alhamdulillah dari hasil yang kita laksanakan, kami mendapatkan barang bukti berupa sabu-sabu yang ada dalam paket. Untuk penyelidikan lebih lanjut, seluruh pria yang terjaring digelandang ke Mapolres Padang Sidimpuan. Truk trailer bernomor plat BK8315DD mengangkut 2 kontainer menabrak 2 unit rumah warga di Jalan Raya Pelabuhan Belawan sekitar pukul 2 dini hari tadi. Sekalipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat kejadian tersebut warga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah karena rumahnya hancur bersama dagangannya. Menurut warga sekitar, peristiwa ini terjadi pada pukul 2 dini hari di mana truk yang datang dari arah Medan menuju pelabuhan terminal Peti Kemas. Gabion untuk membongkar muatannya, truk trailer tersebut melaju sangat kencang dan pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak 2 rumah milik Sahrul. Atas kejadian ini, sopir truk trailer yang tidak mengalami luka-luka langsung melarikan diri karena takut dihakimi warga. Saat ketemu dengan warga, sopir truk trailer tersebut dalam keadaan mabuk karena mulutnya bau alkohol. Warga yang rumahnya hancur, Syahrul mengaku mengalami kerugian hingga 800 juta rupiah akibat kedua rumahnya porak-poranda bersama dagangannya. Korban jiwa, Pak? Korban jiwa nggak ada, Pak.
Tapi korban harta benda? Korban harta benda kira-kira itu ditaksir 800 juta. Berapa Pak? 800 juta. 800 juta ya? Dua rumah. Dua rumah? Itulah semua kerugiannya. Rumah Bapak semua nih ya? Iya, rumah. Telah ditangani pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dan sopir truk yang melarikan diri sedang dalam pencarian petugas. Sedangkan truk trailer berhasil dievakuasi dengan menggunakan 2 unit truk trailer serta dibawa ke pergudangan kayu putih Mabar. Pemirsa, hari ini harga cabai merah melambung tinggi hingga membuat ibu-ibu rumah tangga menjerit mengurangi konsumsi cabai, bahkan ada yang tidak jadi membeli. Akibat melejitnya harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur ini, pasar-pasar tradisional di kawasan Medan Utara sepi dari pembeli. Harga cabai merah yang sebelumnya hanya Rp80.000 per kilogram, namun sejak 2 hari ini melejit naik mencapai Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah Rp60.000 per kilogram dan bawang putih Rp45.000 per kilogram, serta cabai hijau Rp45.000 per kilogram. Sedangkan telur dihargai per butirnya dari Rp1.500 hingga Rp2.000 dan harga minyak goreng per kilo saat ini mencapai Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Akibat naiknya harga kebutuhan dapur ini membuat harga kebutuhan lainnya seperti sayur mayur juga ikut mengalami kenaikan hingga pedagang kesepian dari para pembeli. Seorang pedagang di Pasar Jawa Belawan, Mama Nazwa, mengatakan kenaikan harga cabai hingga Rp120.000 sudah terjadi sejak 2 hari lalu yang sebelumnya selama sebulan harganya Rp80.000 per kilogram. Ia berharap kiranya pemerintah dapat mengontrol kenaikan harga cabai merah ini mengingat sangat dibutuhkan dalam rumah tangga. Berapa harga cabai merah sekarang? Harga cabai merah melambung tinggi, Pak, mencapai 120 per kilo, Pak. Itu sejak kapan naiknya? 2 hari ini, Pak, yang 120 kilonya, 120 kilonya. Yang 88 kilonya udah 1 bulan ini lah, Pak, melonjak tinggi. Apa sebabnya harga cabai bisa naik? Katanya ini, Pak, pemasukan nggak ada. Pemasukan nggak ada, pembeli menambah. Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Rektor Universitas Medan Area Profesor Dadan Ramdan Sabtu siang mewisuda sebanyak 675 sarjana dan magister secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Universitas Medan Area merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Sumatera Utara, optimis siap mewujudkan Green Digital University 2033. Wisuda Universitas Medan Area periode pertama tahun 2022 dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang, Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumut Profesor Ibnu Hajar, Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim HM Erwin Siregar. Wisuda UMA mengambil tema global kolaborasi dan berwawasan tanpa batas menuju Green Digital University 2033, siap menghasilkan lulusan inovatif, berkepribadian serta mandiri yang profesional.
Rektor UMA Profesor Dadan Ramdan mengatakan selama mengikuti pendidikan setiap lulusan mampu berkompetisi di dunia kerja, berakhlak mulia dan unggul di era digitalisasi. Green Digital University 2033 itu merupakan target kami karena itu satu tantangan karena kita memiliki mahasiswa yang tidak ingin lulus menganggur. Oleh karena itu kita perlu bekali mereka dengan digitalisasi karena saya kira ke depan ya semua orang tahu bahwa digitalisasi ini adalah merupakan satu hal yang akan menjadi bagian daripada hidup kita. Universitas Medan Area merupakan lembaga pendidikan terbaik di Sumatera Utara, telah banyak meraih prestasi di kancah nasional maupun internasional, memiliki fasilitas lengkap yang modern dengan SDM berpengalaman dan berkualitas. Sementara itu, membangun sumber daya manusia yang unggul, memiliki inovasi di perguruan tinggi, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dapat mewujudkan pembangunan Indonesia lebih baik dan maju. Beragam tantangan secara global maupun nasional tidak terlepas dari pendidikan tinggi berkualitas dalam menyiapkan SDM unggul di era digitalisasi. Dukungan pendidikan tinggi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berinovasi, berkarakter, dan mandiri memiliki peranan penting guna membentuk generasi muda yang siap bersaing di era globalisasi. Perguruan tinggi harus beradaptasi dengan cepat dalam menyiapkan skill dan kompetensi bagi peserta didik guna menjawab keberagaman tantangan dan menjadikan generasi yang unggul siap berkompetisi di era digitalisasi. Universitas Medan Area mendukung regulasi program Kemendikti dan menjadi kampus Green Digital University tahun 2033 sehingga pengelolaannya menjamin menghasilkan lulusan berkualitas. Green Digital University merupakan universitas yang pengelolaan akademik maupun non-akademik dengan menjaga lingkungan tetap asri, sehat, nyaman, serta menerapkan teknologi digital. Pelaksana tugas Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Profesor Ibnu Hajar mengatakan, penguatan diri bagi lulusan perguruan tinggi merupakan hal yang penting untuk menjadi orang yang sukses di era digitalisasi. Orang yang sukses bukan hanya bekal yang sekarang ada, tapi penguatan diri, kemampuan adaptasi untuk bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dinamika yang berhubungan dengan hari ini, digital, komunikasi, kemampuan adaptif, dan UMA saya kira sudah bisa menyiapkan lulusannya. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengapresiasi Universitas Medan Area yang mampu melahirkan generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia menuju peradaban bangsa yang lebih baik di era digitalisasi. UMA mengkanalisasi anak-anak ini menjadi sebuah arus utama kecerdasan, itu akan lahir peradaban. Kira di situ. Nah, tentu tadi disebutkan oleh Rektor, selain kecerdasan ilmu, tapi harus ada kejujuran. Sama, peradaban itu runtuh karena memang si cerdas tadi itu tidak jujur. Itu pasti runtuh, peradaban itu pasti hancur. UMA sudah menetapkan dirinya membangun kecerdasan, tapi berakhlak mulia. Ini top ini. Pengelolaan Universitas Medan Area sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis digital yang ramah lingkungan Green Digital University 2033 siap melahirkan lulusan unggul, berakhlak mulia, dan mampu bersaing dalam dunia kerja. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menyelenggarakan kegiatan Baitul Arkan Madiyah atau BAM 2. BAM 2 dibuka baru-baru ini di Medan. Berlangsung di Gedung Balai Diklat LPMP Tanjung Ano Medan, BAM 2 diikuti 50 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Perkaderan BAM 2 merupakan bagian dari upaya penguatan kaderisasi pemuda Muhammadiyah di Sumatera Utara. BAM 2 mengusung tema penguatan ideologi gerakan mewujudkan pemuda negarawan. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Juni 2022 di LPMP Sumatera Utara. Peserta BAM ini wajib sudah mengikuti kaderisasi Baitul Arkam dasar yang dilaksanakan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah maupun pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah. Peserta BAM ini merupakan utusan dari PD Pemuda Muhammadiyah se-Sumatera Utara. BAM 2 akan diisi dengan materi-materi Al-Islam dan penguatan ideologi gerakan Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah,
pengembangan potensi diri, kepemimpinan dan keorganisasian, kemanusiaan dan kebangsaan, ketangkasan dan kedisiplinan seperti memanah, melempar pisau, berkuda, termasuk di dalamnya adalah keterampilannya dalam fardu kifayah. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang diwakili Bendahara Umum Zaidi Basiturozak memberi apresiasi pada spirit PWPM Sumatera Utara yang terus melaksanakan pengkaderan mulai dari Baitul Arkam Dasar hingga Baitul Arkam Madya. Karena sesungguhnya proses Baitul Arkam adalah tiket bagi penjenjangan kader pemuda Muhammadiyah setelah Baitul Arkam Madya dapat dilanjutkan ke Baitul Arkam Paripurna. Baitul Arkam itu kan sebuah agenda dasar ya yang menjadi pertama secara administratif menjadi persyaratan umum ketika teman-teman pemuda Muhammadiyah ingin menaik jenjang struktur selanjutnya. Nah, secara substansi perkaderan ini bertujuan untuk menanamkan ideologi Muhammadiyah ya, ideologi pemuda Muhammadiyah serta bagaimana mengejawantahkan apa yang menjadi basis pemikiran ideologi tersebut. Harapannya terhadap peserta ini tentunya pertama ikut dengan seksama ya agar apa yang menjadi diskusi di majelis ini menjadi momentum untuk saling sharing knowledge. Kemudian yang kedua akan munculnya insight dari pemuda Muhammadiyah se-Sumatera Utara ini untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemuda Muhammadiyah. Ketua PWPM Sumatera Utara Amrizal MPD pada pembukaan BAM 2 itu menegaskan komitmen PWPM Sumut terhadap pelaksanaan pengkaderan PWPM Sumut. Sementara itu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Hashim Syah memberi apresiasi atas terselenggaranya Baitul Arkam Madya. Diharapkan dengan proses kaderisasi ini dapat menguatkan kader persyarikatan di akar rumput, terkhusus di cabang dan ranting. Kader yang dekat dengan masjid, sesungguhnya pemuda terbaik itu adalah pemuda yang hatinya tertambat di masjid. Sangat bergembira dengan adanya Darul Arkam Madya Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Ini adalah dalam rangka memperteguh ideologi pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah tentu saja agar mereka tidak terombang-ambing dengan banyaknya berbagai macam ideologi yang mempengaruhi saat ini, dan konsistensinya sebagai pelanjut, penerus dan pelopor gerak amal usaha Muhammadiyah dan sebagai pemuda bangsa akan semakin kuat. Festival Bung Karno yang dilangsungkan di Lapangan Merdeka Medan turut menggelar berbagai event budaya dan UMKM selama 2 hari. Resmi dibuka Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon di Lapangan Merdeka Medan. Dalam kesempatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting, dan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Festival Bung Karno yang digelar PDI Perjuangan mencerminkan semangat Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang budaya. Festival Bung Karno merupakan event besar yang dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut, tanggal 25 hingga 26 Juni 2022. Keseluruhan kegiatan dilaksanakan di Lapangan Merdeka Medan. Sebanyak 56 booth pameran UKM multi-usaha dan kuliner terbaik dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Pada festival ini disediakan pelayanan pendaftaran NIB gratis, donor darah, cek kesehatan gratis, dan festival ragam budaya khas Sumatera Utara. Acara Festival Bung Karno juga dimeriahkan penampilan beberapa artis seperti Wauteh, Amigos Band, Bataks Band, Duo Nai Marata, Jojo Idols, dan berbagai tarian budaya tradisional lainnya. Usai dibuka, seluruh pimpinan PDI Perjuangan bersama Gubsu, Wali Kota Medan, dan beberapa kepala daerah mengunjungi seluruh stan pameran UKM yang menggelar berbagai produk home industry dan beragam kuliner. Selain itu, PDI Perjuangan juga membagikan sertifikat NIB kepada beberapa pelaku usaha UMKM dan memberikan sembako kepada anak yatim piatu. Ini bagi generasi muda, perlu kami ingatkan generasi muda untuk mengingat sejarah ini. Dan juga kami buat Festival Bung Karno meliputi festival budaya dan festival UMKM. Ini membangkitkan ekonomi kerakyatan
supaya ekonomi itu bergerak dari bawah dan ke atas. Nah, itulah tujuan kami untuk melaksanakan festival ini. Dan juga kami melaksanakan festival budaya. Inilah yang menjadi warisan kepada generasi muda. Bukan warisan yang lain, warisan yang benar-benar daya Republik Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Sementara itu pemirsa, puluhan penderita eks penyakit kusta di Huta Salam, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba mengeluhkan pelayanan UPT Dinas Sosial. Bantuan sembako yang diberikan oleh Dinas Sosial beberapa hari lalu seperti daging ayam berbau busuk. Beginilah kondisi eks rumah sakit kulit di Huta Salam, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Alkes sumbangan dari Jerman senilai miliaran rupiah hilang yang diduga dijual orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut keterangan warga, sejarah rumah sakit bagian kulit ini dahulu dibangun oleh bangsa Jerman sekitar tahun 1800. Pada saat itu di Tanah Batak, salah satunya di daerah Laguboti, Kabupaten Toba, penyakit ini dikenal dengan sebutan Huliton atau yang sering disebut penyakit kusta. Misionaris Stensik dari negara Jerman menemukan banyaknya penderita kusta di daerah tersebut. Penyakit ini dianggap sebagai penyakit kutukan sehingga para penderita dikucilkan dan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Salah seorang misionaris mendirikan penampungan bagi penyakit kusta yang dikelola oleh lembaga Zending Rheinische Mission Gesellschaft RGM. Sesudah tahun berlalu, rumah sakit ini diserahkan kembali dan dikelola oleh pihak Huria Kristen Batak Protestan untuk melanjutkan penyembuhan bagi penyakit kusta. Hingga berganti tahun, pihak HKBP menyerahkan kepada Dinas Kesehatan dan selanjutnya diserahkan kembali ke Dinas Sosial untuk melakukan perawatan bagi eks penyakit kusta yang ada di Huta Salam. Menurut warga, eks penderita kusta Huta Salam sejak Dinas Sosial Provinsi mengelola rumah sakit tersebut, para eks penyakit kusta merasa kecewa terhadap pelayanan Dinas Sosial. Bahkan lokasi rumah sakit tersebut disinyalir tidak pernah dirawat Dinas Sosial. Petugas Dinas Sosial sering memperlakukan mereka secara tidak adil, bahkan merampas hak mereka. Mereka tidak pernah menerima bantuan, bahkan bantuan yang diberikan sudah beraroma bau busuk dan alat kesehatan yang bernilai miliaran rupiah sudah tidak terlihat lagi di lokasi tersebut. Warga eks penderita kusta mengatakan salah satu petugas UPT eks Huta Salam meminta warga agar alkes yang ada di ruangan rumah sakit tersebut segera dipindahkan ke ruangan UPT Dinas Sosial. Namun mereka tidak mengetahui keberadaan alkes tersebut. Dari masyarakat kusta Huta Salam, kalau ada pertanyaan yang bawa barang-barang inventaris negara itu yang disebut askes itu, ya kami tidak tahu. Cuma kami yang tahu yang bawa itu diperintahkan oleh Marudut Storus sebagai pelayanan UPT Huta Salam, disuruh angkat ke kantor sana, disuruh kumpulkan. Semua masyarakat di sini ikut mengangkat itu atas perintah ya Bapak ini, Pak Sibuan, Pak Samsul, dengan masyarakat semua itu diangkat semua ke sana, dikumpulkan di satu tempat. Sekarang ini yang kami jadi pertanyaan, barang itu kemana? Kemana disimpan? Disitulah yang bawa masyarakat ini curiga bahwa barang itu udah dijual. Kepala Seksi Pengasuh eks Kusta Marudut Sitorus membantah tuduhan warga eks penyakit kusta tersebut. Marudut menyebutkan sembako tersebut dari pihak ketiga. Berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga, sembako diberikan 2 kali dalam sebulan. Jika ada kualitas barang yang kurang bagus, maka barang tersebut dapat dikembalikan kepada pihak ketiga. Menurut Marudut, untuk alat-alat kesehatan pada 2013 silam, aset tersebut masih ada. Namun saat ini alat kesehatan tersebut sudah tidak ada di lokasi. Warga meminta agar pihak yang berwajib menelusurinya. Sembako di sini karena kebetulan gini, itulah yang kami bingungkan. Menurut perjanjian dengan pemborong bahwa sembako itu 2 kali, paling lama 3 kali sebulan. Yang datang di minggu pertama itu beras, daging. Kalau menurut perjanjian kita sama pemborong itu sebelum tanggal 10 diantar sekali. Baru minggu ketiga. Kalau mengenai aset dari Dinas Kesehatan, menurut cerita kan 2013 belum diserahkan ke Dinas Sosial. 2013. Kami sini bertugas mulai dari 2017. Ya antara 2013 sampai 2017 kami nggak ngerti itu.
Tapi tahun 2017 diterbitkan gubernur aset dari UPT Ekskusta Huta Salim itu cuman gedung dan tanah. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita, karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemirsa, pasar tumpah ruah yang diadakan setiap hari Senin di pasar tradisional Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kondisi ini disebabkan sebagian para pedagang dan parkir kendaraan masih menggunakan badan jalan. Beginilah situasi di sepanjang jalan pasar tradisional Lintong Nihuta. Para pedagang dan pembeli masih menggunakan badan jalan tanpa ada petugas terkait yang mengatur arus lalu lintas untuk mengatasinya. Salah seorang warga Kecamatan Lintong Nihuta, Janti Sihombing, mengatakan penyebab utama kemacetan arus lalu lintas di sepanjang jalan pasar tradisional Lintong Nihuta ini disebabkan masih banyak para pedagang yang berjualan dengan menggunakan badan jalan dan juga kurangnya kesadaran masyarakat yang masih parkir kendaraannya di sepanjang badan jalan tersebut. Janti menambahkan, masyarakat yang berada di seputaran pasar tradisional Lintong Nihuta berharap pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menertibkan para pedagang yang masih menggunakan badan jalan dan mengarahkan para pedagang agar masuk ke lokasi pasar tradisional Lintong Nihuta. Kendaraan para pembeli maupun penjual ditertibkan ke lokasi tempat parkir yang telah disediakan dinas terkait. Supaya kemacetan jalan raya ini di Kecamatan Pagana di pasar ini, supaya semua pedagang yang ada di pinggir jalan ini, saya minta kepada Bapak Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan supaya digusur ke dalam. Kalau bisa saya permintaan saya dari orang-orang tokoh masyarakat supaya ini yang penjual-jual di jalan ini supaya dipantau masuk ke dalam biar jalan ini lancar, nggak ada yang terhambat. Komplotan pencuri kendaraan bermotor beraksi di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang terjadi pada siang hari. Kali ini yang menjadi sasaran pencurian sepeda motor adalah milik karyawan Alfamart. Beginilah rekaman CCTV yang merekam aksi komplotan pencuri sepeda motor ketika beraksi di depan minimarket di Jalan Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat pelaku berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor memarkirkan kendaraan di samping mobil. Kemudian satu pelaku mengincar sepeda motor yang menjadi targetnya dan satu pelaku lagi menunggu di sepeda motor. Menurut pemilik sepeda motor Bayu Wardana, kejadian bermula pada pagi hari. Ia datang dan memarkirkan sepeda motor jenis Honda Beat BK 2838 VC yang di depan toko untuk bekerja. Ia mengetahui sepeda motornya telah hilang ketika keluar dari toko untuk mengambil barang yang tersimpan di dalam jok sepeda motor. Mengetahui sepeda motornya hilang, kemudian ia melaporkan ke teman sepekerjaan dan membuka rekaman CCTV. Dari hasil rekaman terlihat jelas pelaku 2 orang yang secara profesional mengambil sepeda motor tanpa rasa canggung. Sampai sini itulah saya parkirkan seperti biasa di tengah-tengah pintu Alfamart ini. Terus atasan saya dia nyuruh saya buat ngantar barang. Ya udah saya antarkanlah barang ke lokasi tujuannya kan.
Setelah saya antarkan, saya parkirkanlah di sini agak berjauhan dengan pintu masuknya. Karena saya keinget mau ngambil barang di kereta, adalah saya ke kereta, rupanya pas ditengok lokasi udah nggak ada keretanya. Atas kejadian ini, pelaku membuat laporan ke pihak kepolisian. Pencurian sepeda motor di wilayah ini sudah berulang kali terjadi. Diharapkan pihak kepolisian dapat segera menangkap para pelaku. Pemirsa, akses jalan utama yang menghubungkan dua kecamatan Bobor dan Parsoburan Kabupaten Toba hampir terputus dan sepanjang jalan provinsi tersebut rusak parah. Akses jalan provinsi yang menghubungkan dua kecamatan ini telah dibangun puluhan tahun yang lalu, namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Beginilah situasi dan kondisi jalan provinsi yang menghubungkan dua kecamatan hampir terputus dan sepanjang jalan rusak parah yang membuat para warga mengalami kesulitan melalui jalan tersebut. Saat ini warga sangat kesulitan melalui jalan tersebut yang membuat warga kewalahan dalam mengangkut hasil pertanian mereka dan juga anak-anak mereka sering mengalami kecelakaan ketika hendak pergi ke sekolah. Warga sangat khawatir ketika di musim hujan sepanjang jalan sangat licin dan berlumpur yang membuat sering terjadi kecelakaan. Kerusakan jalan sepanjang 5 km ini sudah lebih dari 1 tahun, namun hingga saat ini belum ada perhatian pemerintah untuk memperbaikinya. Sudah menjalin setahun ini, Pak. Dari setahun ya? Iya. Ini kerusakan ini apa sangat mengganggu atau gimana, Pak? Sangat-sangat mengganggu, Pak. Jadi gimana upaya pemerintah saat ini tentang hal ini gimana, Pak? Ya kalau bisa diusahakan lah, Pak, supaya secepatnya dibaikin. Ketua Forpemas Habornas Parasman Pasaribu mengatakan saat ini warga masyarakat sangat khawatir dengan situasi kerusakan jalan provinsi yang ada di seputaran Habornas. Pihaknya bersama warga telah pernah melaporkan hal ini kepada instansi terkait dengan mengumpulkan data foto sepanjang jalan yang rusak. Namun hingga saat ini belum ada perhatian. Sudah beraudiensi dengan Bapak Gubernur dan diteruskan kepada Kepala Dinas PUPR yang mengatakan memang bahwa jalan kita ini belum ada anggaran. Demikian juga kami sudah ke Ketua DPRD Sumatera Utara, Bapak Baskami Ginting, alasannya sama. Alasan yang sama ini sudah berulang-ulang kami dengar. 62 tahun sejak saya lahir, 60 tahun jalan ini tidak pernah beres. Wilayah Habornas ini merupakan salah satu lumbung pertanian di Kabupaten Toba yang perlu diperhatikan pemerintah agar hasil pertanian tersebut dapat dijual ataupun diangkut para petani dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Semasa hidupnya terdapat olahraga sunnah yang dicontohkan dan diajarkan Nabi Muhammad SAW. Olahraga sunnah tersebut seperti memanah hingga berkuda. Nabi selalu mengajarkan umatnya untuk hidup sehat, tidak sekedar mengajarkan. Rasulullah juga langsung mencontohkannya. Berbagai olahraga yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, maka itu menjadi sunnah. Adapun beberapa jenis olahraga yang Rasulullah lakukan adalah memanah, berkuda, dan berenang. Di masa sekarang, olahraga jenis itu bukanlah olahraga yang jarang dilakukan. Justru olahraga ini sudah menjadi hobi dari kebanyakan orang untuk menjaga kesehatan. Hal tersebut terungkap pada kegiatan Baitul Arkam Madiyah 2 terkait pengembangan potensi diri, kepemimpinan dan keorganisasian, kemanusiaan dan kebangsaan, ketangkasan dan kedisiplinan hingga keterampilan fardu kifayah. Salah satunya adalah lewat kegiatan memanah, berkuda hingga melempar pisau. Ketua PWPM Sumatera Utara Amrizal mengatakan kegiatan ini merupakan persyaratan wajib bagi calon pimpinan pemuda Muhammadiyah di level daerah. Lewat kegiatan ini diharapkan kepada peserta memiliki kesatuan sikap, integritas, wawasan, dan cara berpikir dalam memahami dan melaksanakan misi Muhammadiyah, dan kedua peserta Baitul Arkam memiliki pemahaman yang benar terhadap ideologi gerakan Muhammadiyah. Pada Baitul Arkam Madiyah 2 bertindak sebagai Master of Training adalah Mario Kasduri, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut, Imam Training Fadilah. MPK PW Muhammadiyah Sumut dibantu oleh instruktur dari pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara.
kita melaksanakan kegiatan olahraga sunnah. Kegiatan olahraga sunnah ini ada 3 yang kita lakukan. Yang pertama itu memanah, kemudian berkuda, dan melempar pisau. Nah, keinginan kita dengan diberdayakannya olahraga sunnah ini, anak-anak muda Islam akan lebih mengenal dan lebih senang berolahraga, dan akan lebih suka untuk bisa melatih fisiknya agar tumbuh menjadi anak-anak muda yang kuat fisiknya dan juga kuat imannya serta cerdas ilmunya. Untuk di jarak terdekat. Menyambut HUT Bayangkara ke-76, Polres Tapanuli Selatan melaksanakan kejuaraan menembak. Kejuaraan ini memperebutkan Piala Kapolres Tapanuli Selatan berlangsung di lapangan tembak Wicaksana Lagawa, Asrama Polri Kota Padang Sidimpuan. Sebanyak 200 orang peserta terdiri dari Forkopimda, TNI Polri, Perbakin, dan insan pers mengikuti kejuaraan menembak yang diadakan Polres Tapanuli Selatan di lapangan tembak Wicaksana Lagawa, Asrama Polri, Sitataring, Kota Padang Sidimpuan. Sebelum kejuaraan dimulai, peserta mendapat bimbingan terkait tata cara menembak dari Satuan Batalion Brimob C Polda Sumut. Kejuaraan menembak ini menggunakan 2 jenis senjata, yakni laras pendek jenis HS dan laras panjang jenis SS1. Jarak peserta dengan menggunakan senjata laras pendek berjarak sepanjang 15 meter, sedangkan untuk senjata laras panjang berjarak 30 meter. Setiap peserta diberikan kesempatan menembak dengan menggunakan 8 butir peluru. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Semaradana LH mengatakan, kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-76 pada 1 Juli 2022 mendatang, sekaligus menjalin silaturahmi antar pecinta olahraga menembak di Tapanuli Selatan yang diikuti 200 orang peserta. Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara, memeriahkan Hari Bayangkara ke-76 tanggal 1 Juli 2022, Polres Tapsel melaksanakan kegiatan lomba kejuaraan Kapolres Tapsel yang kedua di tahun ini untuk bersama Forkopimda plus sekaligus insan pers sejajaran wilayah Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara maupun Kota Sidimpuan. Penyerahan hadiah kepada pemenang akan diberikan pada saat HUT Bayangkara ke-76 pada 1 Juli 2022 mendatang. Terbatasnya lahan akibat pembangunan membuat lahan pertanian semakin sulit didapatkan di tengah perkotaan. Sulitnya mendapatkan lahan pertanian di tengah perkotaan juga dirasakan oleh sejumlah petani yang ada di Kota Medan. Lahan pertanian di Kota Medan saat ini sudah semakin sedikit akibat banyaknya pembangunan gedung-gedung dan komplek perumahan. Jikapun ada, para petani harus menyewa lahan dengan harga yang sangat mahal sehingga terpaksa melakukan pinjaman ke bank atau rentenir. Untuk menjembatani kendala yang dihadapi para petani ini, Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas DPF melakukan kerjasama dengan para petani mulai dari pendanaan, bantuan pupuk, hingga memasarkan hasil panen petani. Sebagai bentuk rasa syukur, Lasnas DPF bersama petani dan Gapoktan disaksikan Kepala Lingkungan pagi tadi melakukan tanam padi sehat alami tanpa pupuk kimia di Kecamatan Medan Selayang, Medan. Kegiatan ini masuk ke dalam program Lumbung Desa di mana Lasnas memberdayakan petani agar tidak terjerat ke dalam riba dan penggunaan pupuk kimia. Pupuk yang diberikan kepada petani adalah pupuk bionutrisi hayati tanpa bahan kimia dan pestisida yang merupakan hasil temuan dari profesor dari IPB. Hasil dari panen padi ini sudah dilakukan uji coba di Laboratorium Skovindo Cibitung dan hasilnya tidak ditemukan beras yang mengandung pestisida dan bahan kimia sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nantinya hasil dari panen para petani ini akan dibeli oleh Lasnas DPF dengan harga di atas pasar sehingga dapat menguntungkan para petani dan jika sudah sampai nisabnya akan disedekahkan kepada kaum duafa dan fakir miskin. CEO Lasnas DPF Ardian Ramadhani Pulungan mengatakan para petani ini akan terus didampingi mulai dari penanaman hingga menghasilkan beras yang berkualitas. Jadi ini ciri-ciri organik? Iya, karena kami diamanahkan dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional tahun 2020. Dari tahun 2020 kami menggunakan sumber dana yaitu zakat, infak, sedekah. Dan tidak terlepas juga dari dana CSR maupun dana hibah dari pemerintah yang bisa kita kolaborasikan untuk produktif pada akhirnya nanti kami prosesnya, begitu kira-kira.
hasil panen kami akan kerjasama dengan kilang mitra kami, dan nantinya ketika sudah menjadi beras ini kita kemas untuk 2 program. Yang pertama program penyaluran zakat, yang kedua program pemberdayaan seperti kita katakan pembinaan UMKM seperti itu. Jadi kita masuk 2 rahna tentunya. Salah seorang petani Sunarto merasa sangat terbantu dengan adanya program Lasnas DPF karena dapat mengurangi pemakaian pupuk yang selama ini sulit didapat dan harganya sangat mahal. Ia berharap agar program ini terus berlanjut sehingga dapat membantu pendapatan para petani. Tentunya manfaatnya banyak sekali, Bu. Yang pertama sekali yaitu tentang penghematan pemakaian pupuk kimia. Karena sama-sama kita tahu bahwa pupuk kimia ini saat sekarang ini sangat sulit didapatkan, yaitu subsidi terbatas. Kalau kita beli secara mandiri di kios harganya melambung tinggi. Program ini supaya tetap berlanjut dan supaya dikembangkan ke petani-petani lain. Seperti saya salah satu pengurus KTNA, jadi supaya informasi itu dikembangkan ke KTNA wilayah lain gitu. Lasnas DPF telah menjalankan program di bidang pangan yaitu lumbung swadaya desa dan yang menjadi salah satu program masterpiece pemberdayaan petani dari pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan CSR dengan fokus menghasilkan beras tanpa riba, sehat alami tanpa pupuk kimia, serta mendukung kedaulatan pangan di Provinsi Sumatera Utara. Seni tari adalah sebuah seni yang mempelajari tentang gerak tubuh berirama. Sumatera Utara memiliki tarian tradisional di mana tarian ini harus dilestarikan agar tidak lenyap ditelan zaman serta diakui oleh negara lain. Saat ini generasi milenial atau yang dikenal dengan generasi zaman now lebih tertarik pada unsur budaya modern, termasuk kecanduan akan gadget dan game di smartphone. Dengan demikian, sedikit demi sedikit budaya tradisional seperti seni tari akan punah seiring berkembangnya zaman. Berdasarkan hal tersebut, salah seorang masyarakat pecinta seni dan salah seorang pelaku UMKM Keripik Cinta Mas Hendro yang berada di Kabupaten Langkat bersama istri tercinta yang bernama Lisa tertarik melestarikan tarian tradisional dengan cara menyediakan lokasi usahanya untuk dijadikan panggung pertunjukan tari bertempat di res area Keripik Cinta Mas Hendro yang berada di kawasan Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Seperti yang dipertunjukkan kemarin malam berupa tarian Dendang 8 etnis Sumut, berupa etnis Melayu, Karo, etnis Batak Toba, etnis Simalungun yang dipersembahkan oleh beberapa sanggar di Kabupaten Langkat seperti Sanggar Gemilang Keripik Cinta, Sanggar Permata Tanjung Pura, Sanggar Tari Rumah Kreasi Dogang. Tidak hanya menyediakan lokasi usahanya menjadi panggung pertunjukan seni, ia bersama istrinya juga melakukan pembinaan budaya tari agar kebudayaan tersebut tidak hilang. Dengan keanekaragaman kebudayaan Indonesia, hiburan tarian ini tidak saja menarik banyak penonton, termasuk juga warga yang melintasi res area ini. Keripik Cinta Mas Hendro sekarang mulai membuka diri, menyediakan panggung kreasi kepada para pekerja Keripik Cinta, kemudian para sanggar-sanggar yang ada di Langkat untuk ikut tampil bersama menunjukkan bakat-bakat seninya dalam rangka menghibur pelanggan yang singgah di Keripik Cinta, sehingga ini menjadi sebuah pusat pelestarian tarian daerah yang ada di Sumatera Utara. Saya berharap panggung kreasi ini menjadi panggung yang bisa menyalurkan bakat teman-teman yang kerja di sini, sanggar-sanggar yang ada di Sumatera Utara, dan buat masyarakat yang singgah di sini bisa melihat dan menyaksikan pegelaran tari-tari daerah yang ada di Sumatera Utara. Keberadaan panggung seni di kawasan ini juga dapat memupuk kerukunan dan persatuan antar sesama manusia karena seni tari memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa dan menjadi investasi yang sangat dibutuhkan untuk membangun masa depan. Di Sumatera Utara, hampir setiap daerah memiliki makanan khas dari masing-masing daerah dan hingga saat ini masih dapat dinikmati masyarakat.
Seperti halnya makanan atau jajanan yang cukup dikenal dari dahulu hingga kini, yakni ombus-ombus yang merupakan makanan khas Batak dari kota Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Salah satu jajanan unik yakni kue ombus-ombus dari Siborong-Borong ini cukup dikenal sebagai kue yang memiliki cita rasa yang enak dan manis. Biasanya para pedagang yang menjual ini menaiki sepeda sambil menawarkan kepada para pengunjung atau penumpang. Seperti halnya di Simpang 4 Kota Siborong-Borong, kue ombus-ombus ini dijual di tempat perhentian bus dan juga di sejumlah warung yang disajikan saat minum kopi atau teh di warung kopi di Kota Siborong-Borong. Selain itu juga disajikan pada berbagai acara adat lainnya yang disediakan untuk para tamu undangan. Sebagai salah satu jajanan tradisional, kue ini terbuat dari tepung beras yang di tengahnya diberi gula merah atau gula pasir dan kelapa parut. Lalu dibungkus dengan daun pisang dan dimasak dengan cara dikukus. Kue ombus-ombus ini juga dikenal sebagai oleh-oleh jajanan khas kota Siborong-Borong, hingga saat ini masih banyak dikonsumsi masyarakat. Untuk mempertahankan kue ombus-ombus sebagai salah satu kuliner khas warisan pada masyarakat Batak di Siborong-Borong, kue ombus-ombus ini menjadi tema utama yang diangkat dalam Ombus-Ombus Art Festival yang diadakan mulai Sabtu lalu di Siborong-Borong. Semakin legendarisnya makanan khas daerah ini sehingga dijadikan sebuah judul lagu yang dipopulerkan oleh Nahum Situmorang. Jika Anda berkunjung ke kota Siborong-Borong, masih dapat menjumpai sejumlah pedagang kue ombus-ombus yang masih bertahan hingga saat ini. Selain itu dapat melihat Tugu Ombus-Ombus sebagai ikon kota Siborong-Borong. Wisatawan domestik dan mancanegara saat ini terus memadati objek pariwisata Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan. Hal ini karena adanya event kepariwisataan berskala internasional sedang berlangsung, yakni World Surf League. Tahun ini Pantai Sorake Kabupaten Nias Selatan dipilih oleh World Surf League atau WSL sebagai lokasi penyelenggaraan event perlombaan surfing internasional. Dipilihnya lokasi tersebut karena keadaan ombaknya yang besar, kemudian mengandung keramahan tersendiri sesuai standar operasional prosedur lingkungan penyelenggaraan surfing internasional. Event World Surf League Qualifying Series Nias Pro 2022 yang sudah dimulai sejak 22 Juni 2022 menjadi momen penting untuk sulit dilewatkan dan harus disaksikan oleh ratusan pengunjung. Bahkan pergerakan pengunjung baik wisatawan domestik maupun mancanegara terus terlihat peningkatan jumlahnya di lokasi Pantai Sorake saat ini. Itu sangat bagus sekali ya. Ini salah satu agenda pariwisata tingkat nasional bahkan internasional yang bisa mengundang wisatawan dari luar negeri datang ke daerah kita, terutama di Nias Selatan. Dan ini sangat bagus sekali karena tepat sekali dengan momentum liburan sehingga kita tidak perlu menghambur-hamburkan uang kita untuk membawa anak-anak kita liburan ke seberang, tetapi kita spend money-nya di sini. Suasana ramainya pengunjung bertepatan event World Surf League Qualifying Series Nias Pro 2022 menjadi kesempatan bagi pelaku usaha sektor pariwisata meraup penghasilan seperti rumah penginapan maupun souvenir dan ragam kuliner. Dampaknya di Hasken Family dengan adanya Nias Pro ini, kamar-kamar penuh sih, kita udah full kamar semuanya, dan kita juga berbagi kepada next door, dan kita juga punya peselancar yang lain, tapi kita berbagi, tapi mereka makan di sini, dan setiap harinya juga kita melayani tamu-tamu yang lain. Pemerintah terus mendorong agar menjadi sarana bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagai tujuan akhir dari pembangunan nasional dan daerah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.